Manga One Piece chapter 1060 diberi judul Mimpi Luffy. Meskipun pada kenyataannya, chapter ini sama sekali tidak mengkonfirmasi apa sesungguhnya mimpinya Luffy tersebut. Bagian awal dari chapter ini berisi tentang kelakuan para kru topi jerami yang sedang mendengarkan informasi yang tertulis pada koran yang dibacakan oleh Nico Robin. Topik yang mereka bahas adalah berita tentang kematian Raja Cobra oleh Sabo dan menghilangnya Nefertari Vivi. Gara-gara informasi tersebut sempat terfikir di kepala Luffy untuk langsung putar balik ke Alabasta, tetapi dengan argumen yang sangat dingin, Roronoa Zoro berhasil mencegahnya. Luffy juga sempat berpikir untuk pergi ke Marijoa karena menurut rumor yang beredar, sebelum menghilang posisi Vivi masih berada di Marijoa. Namun lagi-lagi, Zoro berhasil mencegahnya dengan argumen yang sangat masuk akal. Di chapter ini, Roronoa Zoro benar-benar terlihat seperti Ben Beckman bagi Akagami no Shanks atau Silver Relic bagi Goldie Roger. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik yang terjadi di sepanjang bagian awal ini. Siapa sangka, Karibo ternyata ikut berlayar bersama kelompok topi jerami untuk meninggalkan negeri Wano. Namun kondisinya yang saat ini berada di dalam sebuah gentong yang diikat dengan rantai besar seolah memperlihatkan kalau dia memang sengaja dibawa oleh kelompok topi jerami keluar dari negeri Wano sebagai tahanan. Tapi anehnya, selama di dalam gentong, Karibo seolah menutup rapat mulutnya, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan saat gentong yang dia tempati dipukul Zoro sampai terguling. Seolah-olah dia tidak sedang dikurung di dalam sana, melainkan memang sengaja bersembunyi di dalam sana. Menurut saya, ini sangat menarik untuk dibahas. Dalam pertempuran di Onigashima, Karibo sempat menjadi dewa penolong bagi Luffy karena sudah memberinya banyak sekali makanan untuk membantu Luffy memulihkan tenaganya. Bagi Luffy, siapapun orang yang pernah memberinya makanan adalah orang yang baik. Jadi aneh menurut saya jika orang yang Luffy anggap baik diperlakukan seperti tahanan. Jadi ada kemungkinan kalau Karibo berada di dalam gentong bukan sebagai tahanan, tetapi dia memang sengaja masuk sendiri ke dalam sana untuk menyusup dan menumpang agar bisa keluar dari negeri Wano. Namun pendapat semacam ini bisa dipatahkan dengan melihat apa yang Karibo lakukan saat terakhir kali terlihat di negeri Wano. Pada manga One Piece chapter 1056, Karibo terlihat menguping pembicaraan member topi jerami yang sedang membahas tentang senjata kuno Pluton. Sehingga bisa jadi pada saat itu salah satu member topi jerami memergokinya lalu mengurungnya di dalam gentong sake agar informasi tersebut jangan sampai bocor keluar. Tapi jika memang seperti itu yang terjadi, kenapa dialog boxnya Karibo berbentuk dialog suara hati, bukan dialog terang-terangan? Kalau menurut kalian, gimana? Nah, selesai membahas tentang insiden yang melibatkan Sabo, Raja Cobra, dan Vivi, Nico Robin kemudian mengatakan kalau ada beberapa nama yang cukup familiar yang juga diberitakan dalam koran tersebut. Namun pada akhirnya, Nico Robin tidak membacakannya karena dia tidak mau membuat kepala Luffy meledak gara-gara terlalu banyak informasi yang dia sampaikan. Kalau boleh menebak sih, sepertinya saya tahu nama-nama familiar yang Nico Robin maksud. Mereka mungkin adalah Koby, Buah Hancock, Kurohige, Silver Relic, dan Shaki. Karena Nico Robin memilih untuk tidak membacakannya, sampai saat ini Luffy jadi masih belum tahu kalau Kurohige menyerbu Amazon Lily yang berakhir dengan diculiknya Kapten Koby oleh Kurohige. Setelahnya, Luffy kemudian bernostalgia tentang masa kecilnya dulu bersama dengan Sabo yang berujung dengan diceritakannya mimpi besar Luffy yang lagi-lagi masih disensor oleh Eiichiro Oda. Namun setidaknya, di chapter ini sudah dikonfirmasi kalau mimpinya Luffy tersebut bukanlah menjadi seorang Raja Bajak Laut. Tetapi dengan menjadi seorang Raja Bajak Laut, Luffy yakin mimpinya itu pasti akan bisa diwujudkan. Sebenarnya, masa depan macam apa sih yang Luffy mimpikan? Oleh karena Nami bilang mimpi semacam itu sangat Luffy sekali, saya curiga kalau mimpinya Luffy itu berhubungan dengan makanan. Sehingga mungkin sama seperti yang Luffy katakan di negeri Wano, dia ingin semua orang bisa bebas makan sepuasnya sampai kenyang. Jadi rencana Luffy mungkin ingin menggunakan harta karun One Piece untuk membelikan makanan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Luffy ingin melakukan pesta terbesar sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi. Masalahnya sekarang, untuk bisa menemukan harta karun One Piece, Luffy masih butuh satu Red Poneglyph lagi, yang menurut Nico Robin sama sekali tidak ada petunjuk terkait di mana atau siapa yang memilikinya. Dalam cerita flashbacknya Oden, tepatnya pada manga One Piece chapter 967, sebenarnya sempat diperlihatkan kalau ada sebuah Red Poneglyph yang berada di Sea Forest di Fishman Island. Namun saat kelompok topi jerami mendarat di sana, Red Poneglyph tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena Fishman Island sempat berada di bawah perlindungan Shirohige sebelum diambil alih oleh Big Mom setelah Shirohige meninggal, maka asumsi terkuat saat ini adalah Red Poneglyph terakhir yang Luffy butuhkan ada di tangan salah satu mantan anggota eksekutif kelompok bajak laut Shirohige.
Namun karena setelah Shirohige wafat, daerah kekuasaannya diambil paksa oleh Kurohige, maka ada kemungkinan juga kalau Red Poneglyph terakhir yang Luffy cari saat ini ada di tangan Kurohige. Meskipun ada juga kemungkinan kalau Red Poneglyph tersebut saat ini disimpan di suatu tempat oleh Akagami no Shanks, karena seperti yang kita tahu, Shanks adalah orang yang telah membantu anak buah Shirohige untuk bisa mengebumikan jasad Shirohige dan Portgas DS dengan layak. Nah, dari dua kemungkinan ini, saya pribadi lebih berharap kalau Red Poneglyph terakhir ada di tangan Kurohige. Karena dengan begitu, Luffy butuh menghancurkan pasukan Kurohige terlebih dahulu dan membalas dendam Ace sebelum bisa mendapatkannya. Bagian selanjutnya dari chapter ini kemudian membahas tentang Sabo dan insiden besar yang mengelilinginya. Karena Sabo tidak menggunakan Denden Mushi putih untuk menghubungi markas utama pasukan revolusi, tim cyber Angkatan Laut berhasil membajak salurannya dan melacak keberadaan Sabo. Saat ini Sabo ternyata berada di Lulusia Kingdom. Begitu mendengar kalau Sabo sedang berada di Lulusia Kingdom, para Gorosei langsung terlihat lega. Bahkan si Gorosei yang umurnya kelihatan paling muda sampai mengatakan kalau Sabo adalah seorang pria yang sangat apes. Sabo sendiri sepertinya tidak begitu peduli apakah komunikasinya itu disadap atau tidak. Kepada semua rekan-rekannya di Kamabaka Queendom, Sabo mengatakan kalau bukan dia yang membunuh Raja Cobra. Ini jelas seperti yang semua orang pikirkan. Tapi menariknya, Sabo tidak mengatakan siapa pembunuh yang sebenarnya. Sabo malah langsung mengalihkan pembicaraan tentang sosok yang dia lihat sedang duduk di bangku kosong. Dengan begini, saya jadi ragu apakah Sabo ada di tempat kejadian perkara atau tidak saat Raja Cobra dihabisi dan Putri Vivi diculik. Dengan begitu, chapter ini telah mengubah paradigma saya yang sebelumnya berpikir kalau Sabo berhasil menyelamatkan Nefertari Vivi dari rencana pembunuhan menjadi Sabo tidak tahu apa-apa tentang nasib Vivi saat ini. Dan sejak awal, sepertinya Vivi memang tidak direncanakan untuk dihabisi seperti bapaknya. Sepertinya karena suatu alasan, Im Sama menginginkan Vivi ditangkap hidup-hidup. Dengan kata lain, saat ini Vivi masih berada di Marijoa dan sedang disembunyikan di suatu tempat oleh Im Sama. Saya berharap sih Vivi tidak dicuci otak dan diputarbalikkan menjadi villain utama di final arc nanti. Nah, begitu mendengar Sabo mulai membahas tentang seseorang yang duduk di bangku kosong, saluran komunikasi Angkatan Laut langsung diputus secara sepihak dan mendadak oleh Ketua DPR. Setelah itu, terdengar instruksi dari Dewan yang terhormat kepada semua pejabat Kominfo untuk tidak hanya melupakan semua yang baru saja terjadi, tetapi juga melupakan kalau Lulusia Kingdom pernah eksis di muka bumi. Bersamaan dengan berakhirnya instruksi itu, berakhir pula riwayat Lulusia Kingdom yang tiba-tiba dihujani semacam hujan tembakan laser dari langit. Setelah sesaat sebelumnya, Im Sama memberi tanda silang di atas peta tempat Lulusia Kingdom berada. Dari reaksi yang ditampilkan oleh Gorosei tadi, sepertinya jelas bahwa kiamat Sugro yang terjadi di Lulusia Kingdom bukan ditujukan untuk menghabisi Sabo. Sabonya saja yang berada di tempat dan waktu yang salah. Namun di awal tadi kan disebutkan kalau Lulusia Kingdom hanyalah satu dari 8 negara yang ingin melakukan revolusi. Jadi mungkinkah 7 negara lain akan segera menyusul untuk diluluh lantahkan oleh Im Sama? Atas kejadian mengerikan ini kemudian muncul 2 pertanyaan besar. Bagaimana nasib Sabo dan kekuatan macam apa yang Im Sama gunakan? Oleh karena Sabo adalah seorang dev user, meskipun mungkin dia bisa menghindari hujan laser dengan berubah ke wujud logianya, tetapi jika seluruh daratan Lulusia Kingdom musnah, maka kemungkinan besar dia tetap akan berakhir tercebur ke laut. Dan itu adalah sesuatu yang sangat fatal. Jadi bisakah Sabo selamat? Menurut saya, Eiichiro Oda mungkin sudah memberikan petunjuknya di akhir chapter nanti. Terkait dengan kekuatan macam apa yang Im Sama gunakan, saya menduga itu adalah harta karun Marijoa yang dulu pernah Doflamingo singgung. Apakah itu Uranus atau bukan? Kemungkinannya masih 50-50. Karena sesuai dengan nama dewa yang disandang, senjata kuno Uranus sepertinya memang berhubungan dengan langit. Dan dari apa yang ditampilkan di chapter 1060 ini, kekuatan yang Im Sama gunakan juga berhubungan dengan langit. Nah, melihat apa yang terjadi di chapter ini, saya jadi berpikir mungkin gak sih apa yang terjadi dengan Pulau God Valley adalah juga akibat ulahnya Im Sama dengan menggunakan kekuatan yang sama? Patut untuk kita nantikan. Cerita pun kemudian berlanjut ke bagian ketiga atau bagian terakhir yang latar waktunya berlangsung beberapa hari setelah kiamat Sugro yang terjadi di Lulusia Kingdom. Mengikuti arah petunjuk log post yang Luffy pilih secara asal-asalan, kelompok topi jerami akhirnya sampai di suatu lautan yang suhunya sangat dingin.
Saking dinginnya, kita bisa melihat ada seekor sea king yang sepertinya berakhir menjadi daging beku. Tapi anehnya, lautannya masih berwujud cair, tidak ikut membeku seperti seharusnya. Lalu tiba-tiba di depan kapal mereka terjadi sebuah letupan air raksasa yang konon katanya merupakan sebuah fenomena lautan yang disebut dengan warm eddy, yaitu pusaran air yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu air laut. Tapi umumnya warm eddy berputar ke bawah, sementara yang ada di depan Thousand Sunny justru berputar ke atas. Nah, di tengah pusaran air raksasa itu, mata Luffy tiba-tiba melihat ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Apa yang dilihat oleh Luffy ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh kesuperpekaan Haki Sanji terhadap hawa keberadaan wanita yang sedang terzolimi. Singkat cerita, Roronoa Zoro kemudian memotong pusaran bola air lautan tersebut menjadi dua dan membuat tubuh wanita yang terjebak di dalamnya terlempar keluar dari pusaran air. Di waktu yang sama, Chopper yang mengenakan caping lebar terlempar ke langit seperti sampah plastik akibat terhempas angin yang cukup kuat. Luffy yang ingin menangkapnya justru ikut tertarik terbang, seolah-olah Chopper ini sebuah layangan putus dan Luffy adalah talinya. Namun berkat kecelakaan yang tidak disengaja itu, Luffy akhirnya tahu kalau seseorang yang terjebak di dalam pusaran tersebut adalah seorang anak gadis yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jewelry Bonney yang kini memiliki nilai bounty sebesar 320 juta belly. Mungkin ada yang berpikir kalau Luffy akan kembali terpisah dengan krunya gara-gara terbang tertiup angin bersama dengan Chopper. Namun entah kenapa saya merasa bukan seperti itu yang akan terjadi. Luffy akan berhasil kembali ke atas kapal dengan membawa Chopper dan Bonney bersamanya. Pertanyaannya sekarang, di mana sebenarnya posisi Luffy saat ini? Kenapa mereka bisa bertemu dengan Jewelry Bonney yang terakhir kali terlihat masih berada di Marijoa? Saya pun kemudian balik ke bagian Sabo yang tadi. Namun saya tidak menemukan satu scene pun yang memperlihatkan kalau Bonney juga berada di Lulusia Kingdom. Jadi saya pikir Bonney bukanlah seorang penyintas dari tragedi yang terjadi di Lulusia Kingdom itu tadi. Namun setidaknya ditemukannya Bonney dalam kondisi yang masih bisa diselamatkan meskipun dia adalah seorang dev user yang tercebur ke laut bisa jadi menjadi petunjuk kalau hal yang serupa juga bisa saja terjadi terhadap Sabo. Jadi meskipun tercebur ke laut, Sabo juga masih punya peluang untuk selamat. Lalu apakah anggota topi jerami akan ada yang langsung mengenali Jewelry Bonney yang sedang dalam wujud anak-anak? Ataukah Bonney akan langsung memberitahukan identitasnya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya kepada kelompok topi jerami? Saya rasa sih opsi yang kedua mungkin akan terjadi. Mengingat Bonney pernah merasa begitu senang satu generasi dengan Luffy saat membaca kabar kalau Luffy berhasil menjatuhkan Doflamingo. Terlebih lagi, saat di Kepulauan Sabaody, Jewelry Bonney pernah menolong Zoro dengan berubah wujud menjadi seorang anak kecil. Dan saya pikir ingatan Zoro tidak buruk-buruk amat untuk dapat mengingat kejadian tersebut. Zoro pastinya akan langsung mengenali Bonney sebagai anak-anak yang menubruknya saat di Kepulauan Sabaody. Dan Bonney tidak akan punya pilihan lain selain mengungkapkan identitas aslinya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Banyak sekali kejutan yang tidak pernah saya duga sebelumnya bakalan terjadi, tapi nyatanya terjadi di chapter ini. Jadi saya rasa rating sempurna untuk chapter ini tidak terlalu berlebihan lah. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya and matur nuwun.